Sukacita yang luar biasa buat saya pribadi ketika boleh bersama-sama dengan jemaat yang ada di sini. Dari kemarin saya berpikir, saya harus gimana dengan orang-orang ini. Tetapi Tuhan bilang, jangan ragu-ragu, sampaikan saja. Jadi, saya kenal dulu ya, belum dikenalkan. Oke. Nama saya Yeremia, saya tinggal di Palembang dan melayani di Palembang. Kebetulan dulu, bukan kebetulan ya, sudah pasti dijadikan Tuhan. Jadi dulu kami satu angkatan, bahkan bukan satu angkatan aja ya, satu kamar dengan hambanya. Dan beberapa hari yang lalu kontak-kontak, saya bilang saya tinggal lagi di Cilacap dalam misi ngantar anak saya sekolah di Semarang, dan beliau bilang bolehlah mampir ke tempat saya. Dan akhirnya kemarin sampai di sini. Rencana mau naik mobil tapi rupanya mobilnya banyak sore semua. Jadi saya pikir kalau sore saya pengen ikut acara kaum muda, kaum youth. Jadi akhirnya saya bawa motor dari Cilacap ke sini. Jalannya luar biasa. Dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin bukan kebetulan ya. Yang percaya bahwa hidupnya bukan kebetulan, angkat tangan. Hidup kita bukan kebetulan. Hidup kita bukan sesuatu yang begitu saja. Tetapi kita percaya bahwa semuanya direncanakan Tuhan. Amin. Tema di sini saya baca keluarga bahagia dalam Yesus. Pagi ini juga kita akan melihat seperti apa sih keluarga bahagia dalam Yesus. Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. 1a ya. Saya akan bacakan, kita semua menyimak di Alkitab masing-masing. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Saya ulangi ya, perhatikan dengan baik-baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Pagi ini Tuhan mau ngomong sama kita, sama saya, sama kita semua yang ada di sini. Sesuatu yang berharga, satu rahasia yang luar biasa. Yang sebenarnya sudah dimiliki oleh orang Kristen. Tetapi banyak orang Kristen tidak ngerti sebenarnya apa sih supaya kita bahagia. Harus lakukan apa sih supaya kita sukses. Harus mengerjakan apa supaya aku mempunyai bahagia dalam Yesus. Dan ternyata di Alkitab dikatakan simpel aja. Daud bilang bahwa ketika hidupnya mengalami banyak kesuksesan, dia cuma bilang satu kata, Tuhan adalah gembalaku. Jadi di sini kalau saya ini sudah saya yakin dari yang paling muda sampai yang paling tua sudah tahu. Bahkan perikop ini sudah dinyanyikan dari zaman saya sekolah minggu sampai tua seperti ini masih ada lagunya. Dan pagi ini saya mau bagi perikop ini jadi dua. Yang pertama, ayat yang pertama adalah sebab. Ayat yang seterusnya adalah akibat. Saya ulangi, perikop ini saya bagi dua. Ayat yang pertama adalah sebab. Dan ayat yang kedua adalah akibat. Kita lihat bahwa ada banyak akibat yang terjadi, tetapi
Cuma satu sebabnya. Dan ini disaksikan oleh Daud kepada orang-orang yang membaca kitab Mazmur. Dan pagi ini kita juga membaca kitab ini. Daud bilang bahwa segala sesuatu yang dia capai, segala sesuatu kesuksesan yang dia raih, segala hal yang dia peroleh, dia cuma bilang, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Pagi ini Tuhan bertanya kepadamu, apakah Tuhan sudah jadi gembalamu? Dia cuma katakan satu sebab, Tuhan adalah gembalaku, tetapi saudara baca ayat seterusnya, tidak kekurangan, banyak hal yang baik, banyak hal yang luar biasa yang Daud peroleh ketika dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Berarti Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala hidupnya. Katakan, Tuhan adalah gembalaku. Katakan kanan kirimu, Tuhan adalah gembalamu. Tuhan adalah gembalaku. Berarti ketika Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala, Daud sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai domba. Dan ketika Daud sebagai domba berarti karakter hidup Daud adalah domba. Karakter yang paling luar biasa dari domba adalah apa? Domba sangat tergantung kepada gembalanya. Dan pagi ini Tuhan ingin kalau engkau menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dalam Yesus. Kalau engkau ingin menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa. Kalau engkau ingin menjadi keluarga-keluarga yang di atas rata-rata. Kalau engkau ingin menjadi keluarga yang berdampak buat dunia. Kalau engkau ingin menjadi keluarga-keluarga yang memberkati dunia. Engkau harus menjadi seperti Daud. Menempatkan Tuhan sebagai gembala dan engkau sebagai domba. Nilai lebih dari domba adalah tergantung kepada gembalanya. Katakan kanan kirimu, tergantung kepada gembala. Katakan kepada kirimu, tergantung kepada gembala. Amin. Gembala, di situ diceritakan bahwa gembala membawa segala hal yang baik kepadamu. Kalau saya melihat membaca buku ya, perbedaan gembala domba di luar sana, di sini ceritakan di Israel ya. Di Israel dengan khususnya di Indonesia jauh berbeda ya. Kalau saya lihat gembala-gembala di Indonesia ini hewannya yang di depan, gembalanya di belakang. Jadi ketika hewan mau mencong kemana, dia lurusin. Kalau ke kiri, dia lurusin. Tetapi kalau di Israel, gembalanya di depan. Jadi dombanya ngikut gembala kemana dia pergi. Dan domba percaya apa yang akan dilakukan oleh gembala. Jadi kalaupun gembala mungkin bawa ke sungai yang kering, ikut aja domba itu. Kalau mungkin dibawa ke rumput yang kering, mungkin ikut aja domba itu. Karena domba percaya gembala pasti membawa ke tempat yang dia perlukan. Dan pagi ini setiap keluarga-keluarga, saya lihat banyak keluarga ya, keluarga semua ini ya. Jadi pagi ini setiap keluarga yang ada, kalau engkau ingin penyediaan Tuhan yang luar biasa, penyediaan Tuhan salah satunya bahagia. Kalau engkau ingin bahagia dalam Yesus, maka engkau harus menempatkan Tuhan sebagai gembalamu yang di depan. Bukan yang di belakang ya. Karena ada banyak orang Kristen, saya nggak bilang orang di luar sana ya. Orang Kristen menempatkan gembalamu di belakang. Engkau menempatkan gembalamu adalah kepintaran. Engkau menempatkan gembalamu uangmu. Engkau menempatkan gembalamu hartamu. Jadi yang menjadi gembalamu adalah uangmu, hartamu, pintaranmu, koneksimu, hubunganmu dengan orang-orang yang penting. Itu membawa engkau kepada satu pemikiran bahwa kalau enggak karena aku enggak mungkin. Kalau enggak karena dia enggak mungkin. Aku bisa sukses seperti ini kalau enggak karena dia enggak mungkin.
Sebenarnya orang Kristen, kalau kemarin sore saya bilang kepada anak-anak youth bahwa hidup ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan berarti segala sesuatu sudah dirancangkan. Dan saya bilang kemarin sore dan saya mau bilang juga kepada kita pagi ini bahwa di tempatnya Tuhan, di kantongnya Tuhan gak ada yang jelek. Jadi rencana-rencana Tuhan itu selalu baik, gak pernah ada yang jelek. Katakan kepada kanan kirimu, di kantongnya Tuhan tidak ada yang jelek. Di kantongnya Tuhan tidak ada yang jelek. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Karena apa? Ternyata Tuhan adalah gembala yang baik. Dan ini rahasia kalau engkau ingin mendapatkan atau ingin jadi keluarga-keluarga yang bahagia dalam Yesus. Yesus katakan, ayo tempatkan aku sebagai gembala di keluargamu. Amin. Tempatkan Yesus sebagai gembala di keluargamu. Bukan orang tuamu, bukan saudaramu, bukan pekerjaanmu, bukan kepintaranmu. Bukan karena engkau sudah pengalaman, enggak. Tetapi tempatkan Yesus sebagai gembalamu. Dan Daud bilang engkau akan dituntun ke rumput yang hijau, air yang tenang, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak akibat yang dilakukan, yang kita terima ketika kita melakukan sebab. Dan sebab itu adalah menempatkan Tuhan sebagai gembala. Amin. Ayo bilang sama kanan kirimu, tempatkan Tuhan sebagai gembalamu. Tempatkan Tuhan sebagai gembala di keluargamu. Karena ketika engkau melakukan itu, dari ayat 1b sampai ayat 6 kalau tidak salah, semua akan jadi bagianmu. Dan pagi ini bahagia bukan hanya omong kosong, tetapi benar-benar jadi bagian Anda. Jadi bagian keluarga-keluarga yang ada pagi ini. Mendapatkan bahagia yang luar biasa. Bahagia menurut Tuhan itu gimana? Bahagia menurut Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Jadi sebenarnya keluarga itu sudah didesain mirip seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara anak dengan anak, suami dengan istri, semua sudah didesain oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menemukan pemikiran-pemikiran yang luar biasa tentang kebahagiaan. Dan Tuhan bilang ketika engkau menempatkan aku di atas, ketika engkau menempatkan aku sebagai gembala, maka engkau akan dipimpin kepada hal-hal yang luar biasa itu. Salah satu contoh begini. Kemarin saya sudah bagikan juga kepada youth, jadi dibilang begini. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara sebenarnya prioritas ya. Bicara prioritas. Dan pagi ini juga saya bicara tentang prioritas. Kalau engkau ingin menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati, menjadi keluarga-keluarga yang kalau saya bilang berdampak. Karena engkau diberkati tetapi kalau engkau enggak memberkati sama aja. Engkau diberkati tetapi engkau juga harus memberkati. Engkau juga harus berdampak. Engkau harus berdampak buat lingkunganmu, engkau harus berdampak buat keluargamu, engkau harus berdampak buat siapa saja yang engkau temui. Karena ketika engkau berdampak, maka engkau akan juga menarik mereka supaya mereka juga menempatkan Yesus sebagai gembala. Amin. Saya ingin kita semua tahu bahwa sebenarnya tujuan Tuhan membuat keluarga adalah mencari keluarga yang lain untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang ketika engkau menempatkan aku sebagai gembala, saya cuma muter-muter di situ aja ya. Ketika engkau menempatkan Tuhan sebagai gembalamu, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada yang lain. Rahasia ini cuma dikasih kepada orang Kristen ya. Kalau kemarin sore saya kasih rahasia kepada anak-anak muda, pagi ini saya juga kasih rahasia kepada kita semua, keluarga-keluarga. Saya lihat keluarga-keluarga muda semua. Ada sih beberapa yang ini. Tetapi rahasia ini
akan jadi rahasia kita, dan boleh Anda bocorkan kepada siapapun yang Anda temui, bahwa kalau engkau ingin jadi keluarga bahagia dalam Yesus, maka tempatkan Yesus sebagai gembalamu. Amin. Tempatkan Yesus sebagai gembalamu dan engkau akan menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia dalam Yesus. Syaratnya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai gembala di depan kita. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu.